Selamat Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita bertemu kembali sekarang untuk melanjutkan acara kita. Kali ini kita akan membahas Injil Yohanes. Kita sudah sampai kepada chapter 81. Yang hendak kita pelajari adalah Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-40. Tolong dibacakan. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus itu kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyambut." Terima kasih. Jadi ketika selesai Yesus diadili oleh mahkamah agama, oleh para imam, dan mereka tidak menemukan kesalahan apapun, tapi mereka tetap menghendaki Yesus dihukum mati. Tapi karena bangsa Yahudi waktu itu di bawah jajahan Romawi, mereka tidak berhak secara hukum untuk menjatuhi hukuman mati kepada siapapun. Itulah sebabnya setelah dia diadili semalaman di depan Sanhedrin atau mahkamah agama Yahudi, akhirnya Yesus dibawa ke Pilatus. Pilatus adalah wakil pemerintah Romawi yang ada di Yerusalem. Dia menjadi gubernur Romawi yang ada di sana, yang ditempatkan oleh para pemerintah Romawi pada tahun 27 Masehi, menggantikan Herodes. Ya, jadi Herodes itu bukan nama orang, itu nama gelar dari raja-raja. Herodes Agung, ada Herodes Archelaus, Herodes Filipus, ya. Digantikan dengan Pontius Pilatus. Jadi setelah Yesus diinterogasi, lalu kemarin telah kita lihat Anas mengirim Yesus ke Kayafas. Coba kita baca dalam Yohanes 18 ayat 24. Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Ya. Untuk dihakimi, untuk ditanyai
yang dibagi dalam dua bagian. Pertama, pengadilan dikumpulkan secara tergesa-gesa orang-orang dari majelis agama itu, sebagaimana dicatat dalam Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, dia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkaranya itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku mendapat mengubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Oke, jadi ini adalah apa? Diinterogasi secara tergesa-gesa, orang ngumpul, lalu Yesus malam itu ditangkap dari Getsemani, diseret-seret ke rumah Sanhedrin, mahkamah agama, ditanya macam-macam, terutama ditanya apakah engkau Mesias dan lain-lain. Terus akhirnya nggak ada buktinya. Lalu ada saksi palsu yang mengatakan bahwa Yesus akan merombak bait Allah gitu kan. Itu tapi ini palsu. Nah, yang kedua ya, itu adalah pengadilan secara resmi yang dilakukan menjelang subuh. Ya, pertemuan dari para Sanhedrin sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas 22 ayat 66. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Ini resminya menjelang subuh sebelum dia dibawa ke Pontius Pilatus. Dan Injil Yohanes hanya menyebutkan bahwa Yesus dikirim ke Kayafas saja. Kemudian Kayafas mengirim Yesus ke Pilatus. Yohanes memfokuskan penampilan Yesus atau hadirnya Yesus di hadapan pemerintah Romawi, pimpinan Romawi, yaitu Pontius Pilatus. Nah, di dalam ayat ini dikatakan, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Kata gedung pengadilan ini dalam bahasa aslinya adalah pretorium. Ya, gedung pengadilan ini pretorium. Jadi pretorium itu merupakan pusat daripada kantornya Pontius Pilatus di Yerusalem. Kemungkinan di benteng Antonia miliknya bangsa Romawi yang ada di Yerusalem, di mana Pilatus mengadakan pengadilan, di mana Pontius Pilatus juga melakukan tugas-tugas umumnya. Istilah pretorium menunjukkan pusat daripada pemerintah militer Romawi sebagai gubernur dari kota Yudea atau wilayah Yudea. Di kemah orang Romawi, pretorium adalah pusat daripada komandan dari seluruh kemahnya orang Romawi itu. Selanjutnya dikatakan ketika itu hari masih pagi, tentunya masih pagi kan, tadi semalam-malaman diseret-seret di depan Sanhedrin. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, mereka tidak masuk ke pretorium itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah, karena itu menjelang hari Paskah.
Dan kalau di mereka masuk ke dalam tempatnya orang penyembah berhala, orang kafir, tanda kutip, mereka nanti najis. Dan kalau mereka najis, mereka tidak bisa makan Paskah. Oleh karena itu mereka tidak ikut masuk, supaya mereka tidak ternajiskan dengan orang-orang penyembah berhala ini, ya. Jadi kalau begitu, pernyataan ini menunjukkan suatu pertentangan antara orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Bahwa orang Yahudi sebenarnya tidak senang mereka dijajah orang Romawi ini, ya. Terus ayat 29, karena para pemimpin agama Yahudi ini tidak mau keluar, tidak mau masuk, maksud saya. Sebab itu Pilatus keluar. Dan orang Yahudinya tidak masuk kepada pretorium, kepada ruang pengadilan. Maka Pilatus yang keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Nah, itu. Karena mereka yang membawa Yesus ke tempat Pilatus dan mereka tidak mau masuk, tidak mau lapor, ya Pilatus yang keluar. Ya. Pilatus tahu kebiasaan bangsa Yahudi yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, pada saat ini kelihatannya orang-orang para pemimpin Yahudi itu mungkin mempunyai harapan pasti bahwa dengan Yesus dibawa kepada gubernur Romawi Pontius Pilatus ini, maka mereka akan berhasil untuk membunuh Yesus Kristus. Nah, siapa sih Pontius Pilatus itu? Menurut catatan sejarah sekuler, Pontius Pilatus itu seorang yang kejam, yang keras, tidak punya rasa kepekaan atau perasaan moral terhadap orang lain. Ya. Pilatus telah menikah kepada cucu perempuan dari Kaisar Agustus. Jadi mungkin kalau tidak ada hubungan yang begitu berpengaruh ini, barangkali dia tidak akan dikirim ke Yudea, karena dia terkenal sebagai orang yang kejam. Tapi meskipun demikian, Philo, seorang sarjana Yahudi purba dari Alexandria, menyatakan bahwa Pilatus ini meskipun dia melakukan banyak korupsi, kesombongannya, kekerasannya, dan kebiasaannya untuk menghina orang, kekejamannya, dan mudah membunuh orang tanpa dihukum, dan orang ini pokoknya jahat kepada kemanusiaan. Itu catatan dari Philo. Namun demikian, dikatakan bahwa dia adalah orang yang lemah dan berusaha untuk menutupi kelemahannya dengan menunjukkan kekerasan, kekejaman, dan pada waktu dia bertugas di Yerusalem itu, tugasnya ditandai dengan berkali-kali beberapa demonstrasi yang berdarah. Coba kita baca di dalam Lukas 13 ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban. Ya, darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban. Berarti ini salah satu bukti kekejaman dari Pontius Pilatus. Dia tidak segan-segan membunuh orang dan darahnya dicampur dengan darah korban seperti itu. Ya. Terus ketika orang-orang itu datang kepadanya, dan Pak Pilatus mengatakan, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, kalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Padahal jelas mereka tidak menemukan kejahatan apapun. Saksi dusta pun tidak bisa menunjukkan kesalahan Yesus.
Tapi karena memang sudah mereka niatnya niat untuk berbuat jahat, niatnya memang ingin menghabisi Yesus, mereka tidak peduli dengan bukti. Yang penting Yesus harus mati. Kadang-kadang kita hidup itu juga begitu ya. Sering kita tidak harus menerangkan pada orang tentang siapa kita. Bagi orang yang cinta kita, mereka tidak perlu keterangan. Mereka sudah tahu siapa kita. Tapi bagi orang yang membenci kita, keterangan apapun yang kita berikan pada mereka, mereka tidak akan dengar dan mereka akan melihat kita dari kacamata kebencian itu. Dan ini yang terlihat dalam kasus orang-orang Yahudi ini. Kacamata yang digunakan adalah kacamata kebencian. Ya. Ayat 31. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Ambillah dia, disuruh menghukum Yesus dengan hukum Taurat. Karena apa? Kalau mereka tidak memberikan alasan mengapa Yesus harus dihakimi, ya sudah, berarti tidak ada masalah. Hakimi menurut aturan agamamu, gitu maksudnya. Oh, kalau kamu tidak memberitahukan apa kesalahannya kok, kamu hanya mengatakan dia orang jahat, gitu. Lalu ayat yang ke-31, kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Ya, sebagai orang jajahan yang bisa memberikan hukuman mati adalah pemerintah. Nah, orang Yahudi tidak mempunyai hak untuk itu, maka mengatakan kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Ayat 32. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Apa yang dikatakan Yesus? Bagaimana caranya akan mati? Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-20. Ayatnya yang ke-17 sampai 18. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Oke. Jadi yang pertama, dia akan dihakimi oleh ahli-ahli Taurat, imam kepala. Terus ayat 19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allahnya Israel, yaitu bangsa Romawi. Jadi Yesus akan mati di tangan bangsa-bangsa, di tangan orang Romawi. Terus supaya dia diolok-olokan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Makanya dia dikatakan dalam ayat-ayat ini, dalam ayat 18 ini, demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ia akan mati di tangan bangsa-bangsa lain, dalam hal ini bangsa Romawi. Terus ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, ke dalam pretorium tadi, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jadi kalau di Sanhedrin, di depan mahkamah agama, apa yang dituduhkan Yesus adalah masalah agama. Mau merombak bait Allah, mengaku dirinya anak Allah, yang dalam tafsiran orang Yahudi itu suatu hujatan kepada Allah. Tapi ketika kepada kepada Pontius Pilatus, karena dia tidak akan menghakimi masalah-masalah keagamaan, tapi masalah politik, tuduhannya bahwa dia akan mengaku sebagai raja. Dan kalau ada orang ngaku sebagai raja itu dianggap pemberontak, jadi musuhnya pemerintah. Padahal Yesus sendiri sebenarnya nggak mau dianggap jadi raja, itu nggak mau. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk
menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung. Ya kan, Yesus kan tidak mau, tidak ada keinginan itu. Tapi ini diputar balik gitu loh. Jadi kalau orang itu udah benci, segala fakta akan diputar balik, digoreng, ya diputar balik lah. Maka dikatakan di sini, engkau ini kan raja orang Yahudi. Berarti dilaporkan bahwa dia itu akan menjadi raja, memberontak terhadap kaisar gitu. Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Nah, kamu menyelidiki sendiri enggak? Kamu tahu sendiri enggak aku pernah mengatakan begitu, aku ingin begitu, aku ingin mengadakan pemberontakan? Atau kamu itu mendapat bisikan-bisikan dari orang? Nah, kadang-kadang mulut orang itu membahayakan ya. Orang bisa mencelakakan dengan mulut-mulutnya, mencelakakan orang lain. Ya kayak ini kasusnya Yesus ini. Orang tidak salah akhirnya dibuat salah dengan mulut seseorang. Ya. Dikatakan di sini, kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Nah, masa aku ya orang Yahudi yang mempercaya kamu raja yang akan datang? Aku bukan orang Yahudi, berarti aku tidak meyakini apa-apa gitu. Lalu dari mana kamu mendapatkan informasi bahwa aku memberontak jadi raja? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan kau kepadaku. Apakah yang telah kau berbuat? Jadi kan bangsamu yang menyerahkan kamu kepadaku. Bukan aku kan yang menyeret kamu, bangsamu. Nah sebenarnya kamu lakukan apa gitu? Kalau bangsamu menyeret kamu ke depanku, berarti kamu memang layak untuk hukum mati, dan biasanya yang dihukum mati apalagi disalibkan itu hanya orang yang akan memberontak pada pemerintah Romawi. Maka dia tanya, kalau gitu apa sih yang kamu lakukan itu? Ayat 38, 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya memang dia raja, tapi bukan raja duniawi. Jadi dia tidak hendak memberontak kepada siapapun. Dia menjadi raja setelah dia bangkit dari mati, diangkat ke surga, lalu diberi kuasa di surga dan di bumi. Coba kita baca Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kepadaku telah diberikan kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Di sana dia diangkat menjadi raja, itu raja surgawi. Seperti dikatakan juga dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Dan betapa hebatnya kuasa bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia di antara orang mati. Membangkitkan dia dari antara orang mati, terus dan mendudukkan dia di sebelah kanannya. Mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, terus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama. Nah, jauh lebih tinggi dari alam malaikat itu. Berarti dia raja, tapi raja di alam malaikat, raja di alam surgawi, bukan raja di dunia ini. Ya, makanya dikatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Buktinya, jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Kan gak ada yang melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Aku tidak mengatakan, aku hanya mengatakan bahwa kerajaanku bukan di dunia ini. Tapi kamu yang mengatakan engkau adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa dia adalah Raja Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Raja Mesias yang ditunggu-tunggu itu kebenaran yang membawa orang
tebus dari dosanya untuk menyatu dengan Allah, untuk bisa menyatu dengan Allah kembali. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kalau orangnya tidak mencari kebenaran dan bukan orang yang rindu akan kebenaran, ya mereka tidak akan mendengar suara Yesus. Yesus malah disalahkan seperti orang Yahudi itu menyalah-nyalahkan Yesus meskipun tanpa salah. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Nah, kalau Pilatus orang jahat seperti itu yang sudah kita katakan tadi, ya gimana dia rindu akan kebenaran? Biarpun kebenaran itu ada di depan matanya, Yesus kan mengatakan akulah jalan dan kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Jadi bagi kita, kebenaran itu bukan sesuatu. Kebenaran itu seseorang, dan seseorang itu adalah Yesus. Tapi kalau orang tidak ada tinggal dalam kebenaran, dia tidak akan mendengarkan Yesus dan tidak ada kerinduan untuk percaya kepada Yesus. Ayat yang ke-38b, sesudah mengatakan demikian keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi dari pengadilan agama tidak ada salahnya, pengadilan politik juga tidak ada salahnya. Berarti Yesus memang diadili tanpa salah. Dia dijadikan dosa, bukan karena dosanya sendiri, tapi demi keselamatan manusia. Makanya dikatakan selanjutnya, kita baca dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia tidak mengenal dosa, baik secara rohani, baik secara politik, baik secara apapun. Dia tidak mengenal dosa. Terus telah dibuatnya menjadi dosa. Dibuatnya menjadi dosa dengan jalan dia dihukum tanpa salah. Maka kembali kepada ayat ini, sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Dan Yesus pun pernah menantang orang Yahudi, mengatakan begini di dalam Yohanes pasal 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Dan tidak ada satupun yang mengatakan, saya bisa membuktikan. Membuktikan memang Yesus tidak berdosa. Dan itu yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Jadi ini terbukti pada waktu pengadilan agama pun tidak ada salahnya, pengadilan politik pemerintahan juga tidak ada salahnya, dan diakui oleh gubernur Romawi ini. Jadi aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, ayat 39. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Diberi tawaran, tapi orang Yahudi sudah benci, mengatakan, mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Penyamun malah dibebaskan, orang tidak berdosa malah dihukum. Inilah gambaran bahwa seharusnya kita yang berdosa yang mendapat hukuman atas dosa kita sendiri, tapi Kristus rela mengorbankan dirinya demi kita manusia berdosa ini, supaya kita mendapat kelepasan di dalam Dia. Hanya dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bukan mati karena dosanya sendiri, karena dalam Dia tidak ada dosa kok. 2 Korintus 5:14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang. Nah, satu orang mati untuk semua orang. Jadi matinya bukan untuk dirinya sendiri. Matinya demi kita, dengan matinya Dia mengalahkan dosa, karena matinya adalah tindakan dari ketaatan, dan ketidaktaatan adalah intinya dosa. Dia disalib karena ketaatannya kepada kehendak Allah. Ya.
Jadi akhirnya kita ayat terakhir dari bacaan kita kali ini dalam Yohanes 18 ayat yang ke-40 dikatakan Barnabas adalah seorang penyamun. Itu menggambarkan kita manusia berdosa yang dibebaskan oleh korban Kristus. Kristus dikorbankan, dibunuh sebagai pengganti Barnabas yang seharusnya Barnabas itu yang harus dihukum mati. Demikianlah Kristus mati buat kita supaya kita dilepaskan dari kematian, dilepaskan dari dosa, dan dilepaskan dari kuasa iblis. Itulah makna daripada penyaliban Kristus ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pasal selanjutnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Tuhan berkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.